Buka finnar dalam hadis Muslim, ayahku dan ayahmu di neraka, itu bukan ayah, maksudnya itu adalah paman. Bagaimana bisa lafadz bahasa Arab jelas ayah diganti dengan paman? Allah Ta'ala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya jawab pakai Syekh Muhammad Ghazali, Syekh Muhammad Ghazali dari mana? Dari Al-Azhar. Saya tak terima dari Azhar, saya terimanya dari Madinah. Kafiran wa Abu Talib mata 'alal kufri. Goblok. Ada ustadz yang berpendapat bahwasanya ayah ibu Nabi masuk dalam neraka. Ya, kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan ustadz-ustadz tersebut. Yang mari kita simak videonya. Kafir bukan Islam atau musyrik. Islam tapi juga menyembah berhala. Karena ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah yang berarti hamba Allah. Mohon penjelasan. Sudah sering saya jelaskan ini. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa lagi meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Apa itu penyampaiannya? Ya sudah, kita terima apa adanya kan. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, kita tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah, kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW wajib kita imani kenabiannya, dan beliau telah menyampaikan tentang ayahnya. Kalau kita sayang dengan ayah Nabi SAW, Nabi SAW lebih sayang kepada ayahnya daripada kita. Tapi Nabi yang sampaikan itu kan. Sekarang ada orang mengalihkan makna, mengatakan yang dimaksud dengan abi wa abuka finnar dalam hadis Muslim, ayahku dan ayahmu di neraka, itu bukan ayah, maksudnya itu adalah paman. Bagaimana bisa lafadz bahasa Arab jelas ayah diganti dengan paman? Yang lainnya bahwasanya mereka meragukan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Karena mereka berdalil bahwasanya kedua orang tua Nabi hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa sebelum diutus Nabi berikutnya. Rasulullah SAW lahir pada tahun sekitar 671 apa? Masehi. Nabi Isa umurnya ya kira-kira 600 tahun antara Nabi dengan siapa? Nabi Isa. Setelah Nabi Isa meninggal dunia, tidak ada Rasul yang lain kecuali siapa? Rasulullah. Berarti 600 tahun itu masa apa? Masa fatrah. Ya, menurut mereka orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Para ulama telah menjelaskan ayat ini, dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dan yang lainnya. Bahwasanya kami tidak akan mengazab sampai diutus rasul atau orang yang mewakili rasul atau selama ajarannya masih ada. Oleh karenanya, ajaran tentang tauhid yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail alaihissalam di kota Mekah, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, masih tersisa. Meskipun Nabi Muhammad belum diutus. Oleh karenanya, di zaman fatrah tersebut ada orang-orang dikenal dengan Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Di antaranya Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal beragama Nasrani, tapi dia tidak berbuat syirik, sehingga dia meninggal dalam kondisi muslim. Rasulullah mengabarkan, la tasubbu Waraqah, jangan kalian mencaci maki Waraqah, sungguhnya aku melihat bagi Waraqah surga, satu surga atau dua surga. Jadi dia meninggal dalam masuk surga ya. Sebaliknya ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam neraka jahanam meskipun di masa fatrah. Contohnya siapa? Contohnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Rasulullah SAW, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai di neraka jahanam, Sahih Bukhari. Kenapa? Aku melihat dia menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Dia yang pertama kali bawa kesyirikan ke kota Mekah. Dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Fa inna li'annahu awwalu man sayyabasawa. Orang yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Dia di masa fatrah, Nabi vonis di neraka jahanam. Contohnya Abdullah bin Jud'an tadi saya sebutkan dalam Sahih Muslim, hidup juga di masa fatrah sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Dan Nabi mendapati dia dan dia baik. Aisyah bertanya, hal yanfa'u dzalik ya Rasulullah? Abdullah bin Jud'an dahulu memberi makan kepada fakir miskin, kemudian dahulu menyambung silaturahmi, menjamu tamu. Apakah bermanfaat? Kata Nabi, tidak bermanfaat. La yanfa'u dzalik, tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qat rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Tidak pernah dia berkata, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Di neraka jahanam. Sama ya, sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku di mana? Kata Rasulullah, inna abaka finnar, ayahmu di neraka jahanam. Ya, sama. Bapaknya juga di masa jahiliyah, ya, belum mendapati Nabi SAW diangkat sebagai seorang rasul. Jadi banyak orang-orang seperti tadi Hatim At-Tai, ya, anaknya bertanya, ya Rasulullah, ayahku bagaimana? Dulu sering bersedekah, sering dermawan. Kata Rasulullah SAW, tidak bermanfaat. Karena abuka yaf'alu dzalik, yuridu syai'an fa adrakahu. Ayahmu dahulu melakukan demikian karena ingin sesuatu, ingin dipuji, dan dia mendapatkannya. Ternyata ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah, divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid, dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita simak video yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Pertanyaan yang tak menambah iman, tak menambah ilmu, tak menambah amal. Orang tua Nabi di surga atau di tempat lain itu tak ada pengaruhnya. Tapi saya tetap jawab. Saya termasuk ustadz yang menjawab. Ada namanya Ustadz Dr. Mustafa Umar. Saya jalan dengan beliau. Orangnya lembut, tak keras cakapnya macam saya. Tapi suatu hari dia marah. Jangan tanya-tanya, jangan tanya-tanya, jangan tanya. Saya tanya, dia nanya apa Pak Ustadz? Masa dia tanya Nabi Adam sama Hawa nikah, Pak Kuanya siapa? Orang tua Nabi letaknya di mana?
orang tua Nabi masuk surga. Mana dalilnya? 5. Yang pertama, Nabi itu berasal dari tulang sumsum yang suci, tulang sulbi yang suci. Tak mungkin dia berasal dari yang haram. Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, anak Kilab, keturunan Lu'ay Fihir, keturunan Adnan, cucu-cucu Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Nabi yang ngomong, aku dari yang suci. Dari rahim yang suci. Itu satu. Yang kedua, bahwa Nabi mengatakan, inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu masuk neraka. Yang dimaksudnya abi di situ bukan ayahku Abdullah, tapi yang dimaksud pamanku Abu Talib. Orang Arab biasa menyebut paman dengan abi. Begitu jawaban Mufti Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. 4. Nabi tak diizinkan berdoa di makam. Bukan berarti kafir, karena ada 2 kasus tidak kafir. Nabi tak menyolatkan orang mati bunuh diri, padahal tak kafir. Nabi tidak ikut menyolatkan orang yang banyak utang, tidak kafir. Maka dalil mengatakan Nabi tak solat berarti kafir, batal dengan 2 ini. 4. Ayat lebih kuat, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atsa rasula, kami tidak akan mengazab sebelum Rasul datang. Nabi Isa ajarannya sudah rusak 325. Konstantinopel membuat sebuah konsili, namanya konsili Nisea, di Nisea, Turki sekarang. 325. Ajaran Muhammad SAW belum datang. Maka mereka ini disebut dengan Ahlul Fatrah. Allah menyelamatkan mereka, disebut dengan Ahlul Fatrah. Pendapat yang kelima, ada 3 orang di akhirat tidak akan masuk neraka. Mereka berdialog dengan Allah. Orang peka, orang idiot, orang yang belum datang Nabi. Peka, kenapa kau tidak sholat? Aku tak bisa belajar Islam. Kan ada ceramah. Ceramah memang ada, tapi telingaku peka. Yang kedua, orang idiot. Kenapa engkau tidak melaksanakan Islam? Akalku tak sampai. Umurku 25 tahun, tapi otakku 5 tahun, tak naik-naik. Yang ketiga, kenapa kau tak beramal? Nabi belum datang. Nabi Isa sudah diangkat, Nabi Muhammad belum datang. Aku tak tahu Islam. Ahlul Fatrah. Itu pendapat yang kuat tentang ayah Nabi. Syekh Ahmad As-Shinqiti mengajar di Masjid Nabawi. Nih, nanti kalau saya jawab pakai Syekh Muhammad Ghazali. Syekh Muhammad Ghazali dari mana? Dari Al-Azhar. Saya tak terima dari Azhar, saya terimanya dari Madinah. Nih, Syekh Ahmad As-Shinqiti mengatakan orang tua Nabi selamat. Kenapa? Karena ayat tak bisa dilawan dengan hadis. Apa ayatnya? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab orang sebelum mengutus rasul. Abdullah dengan Aminah itu setelah rasul atau sebelum rasul? Sebelum rasul. Allah sendiri mengatakan, wa ma kunna mu'azzibin, kami tidak mengazab sebelum kami mengutus rasul. Itu jawaban dari Quran. Jawaban. Sekarang kita simak video yang disebut oleh Habib Bahar bin Ali bin Smith. Cuma kurang ajarnya Wahabi begitu. Wahabi bilang bapak ibunya Nabi dalam neraka. Ini orang-orang goblok ini. Orang-orang nggak ngerti hadis ini. Ada satu hadis yang dimana di situ dikatakan Rasul berkata, abi finnar, ayahku dalam neraka. Itu hadis ada 2 riwayat. Pertama riwayat Hammad ibn Salamah, kedua riwayatnya Ma'mar. Ini dalam ilmu hadis ada namanya tarjih hadis. Tarjih hadis itu di antara 2 hadis itu nanti dicari tahu mana yang paling rajih, mana yang paling kuat. Nah saudara-saudara, Hammad ibn Salamah menurut Al-Imam Suyuti, Al-Imam Qurtubi, sa'ahifduh, Hammad ibn Salamah itu apalannya buruk di masa tuanya, sehingga kalau ditarjih, kalau dibandingkan mana yang paling kuat, maka riwayat Ma'mar yang lebih kuat. Sedangkan riwayat Ma'mar tidak ada lafaz Nabi mengatakan ayahku dalam neraka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bapak ibunya Nabi, beliau berdua adalah ahlul fitrah. Ahlul fitrah itu siapa? Ahlul fitrah itu adalah orang yang hidup di masa kekosongan daripada Nabi, orang yang hidup di masa kekosongan daripada Rasul, yang dimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma kunnal mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab suatu kaum, suatu golongan
sehingga kami mengutus kepada kaum dan golongan tersebut seorang rasul. Nah, bapak ibunya Nabi hidup mereka di masa kekosongan para nabi, kekosongan para rasul, dan ajaran akidah yang mereka anut adalah ajaran dan akidah Ibrahim, millata Ibrahim hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Wahabi pakai kata-katanya Imam Hanafi. Loh, Imam Hanafi bilang kok dalam perkataannya, gaulnya Imam Hanafi. Apa gaulnya Imam Hanafi? Inna aban Nabi sallallahu alaihi wasallam mata kafiran wa Abu Talib mata alal kufri. Goblok. Ada satu huruf yang kamu hilangkan di situ. Huruf mim, mim nafi, mim yang berarti tidak, itu dihilangkan sama mereka. Harusnya inna aban Nabi ma mata, tidak mati dalam keadaan kafir, diilangin manya jadi mati dalam keadaan kafir. Imam Hanafi, inna aban Nabi ma mata alal kufri, ayah Nabi tidak mati dalam keadaan kafir. Sama Wahabi mimnya diilangin, inna aban Nabi mata alal kufri, padahal ada manya ma mata, tidak mati dalam keadaan kafir. Saudara-saudara, jangankan bapaknya Nabi, jangankan ibunya Nabi, terlalu jauh membicarakan beliau. Malik ibn Sinan, Malik ibn Sinan, waktu perang kakinya Nabi pernah tertusuk anak panah. Malik ibn Sinan, dia kecup, dia cabut itu anak panah, kemudian dia kecup, dia telan darahnya Nabi. Kata Nabi, muntahkan wahai Malik ibn Sinan. Apa kata beliau? Tidak ya Rasulullah, aku ingin darahmu bercampur dalam darahku. Apa kata Nabi? Haram jasadmu disentuh api neraka wahai Malik ibn Sinan. Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair anaknya Zubair ibn Awam, waktu Nabi habis hijamah, Nabi waktu habis bekam, Nabi bilang, ya Abdullah ibn Zubair, buang ini darah bekamanku di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Dibawa sama Abdullah ibn Zubair, dia lihat gak ada orang, dia minum darahnya Nabi. Habis dia minum, dia bilang, sudah aku buang ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang aman, gak bakal ada orang bisa lihat. Di mana? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa ya Abdullah bin Zubair? Aku ingin darahmu bercampur dengan darahku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah bahwasanya Abdullah bin Zubair haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Kemudian Sayyidina Ukasyah, Sayyidina Ukasyah ketika Nabi pulang dari haji wada, Nabi berkata, Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, jikalau ada dari kalian yang aku pernah berbuat zalim, aku rela dikisos. Semua sahabat diam. Ukasyah angkat tangan, saya ya Rasulullah. Apa kesalahanku wahai Ukasyah? Ukasyah bilang, ya Rasulullah, dulu waktu perang, ketika engkau ingin merapatkan barisan, barisanku agak terlewat maju sedikit ke depan sehingga kau cambuk aku ya Rasulullah. Aku ingin membalas mencambukmu ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar berdiri, Ukasyah, aku sahabat paling dekat dengan Nabi, aku yang pertama kali mengimani ketika Nabi Isra Mi'raj. Jangan kamu kisos Nabi, kisos saya saja, cambuk saya saja. Sayyidina Umar berdiri, Ukasyah, aku penggal kepalamu, jangan kau kisos, jangan kau kisos Rasulullah, kisos saya saja. Sayyidina Ali berdiri, Ukasyah, saya dari kecil bersama Nabi, saya sepupunya Nabi, saya mantunya Nabi, Nabi mengajarkan banyak ilmu kepada saya, kisos saya saja wahai Ukasyah. Nabi bilang, diam kalian semua. Wahai Bilal, ambil pecut, ambil cambuk yang biasa aku buat untuk merapatkan barisan. Pergi Bilal ke rumah. Assalamualaikum. Pintu rumah dibuka oleh Sayyidah Fatimah. Ada apa wahai Bilal? Rasulullah memerintahkan untuk mengambil cambuk. Untuk apa wahai Bilal? Ukasyah pengen mengkisos Rasulullah. Apa kata Sayyidah Fatimah? Wahai Bilal, bilang kepada Ukasyah, aku putrinya Nabi, aku darah dagingnya Nabi. Kalau dia mau kisos, biar dia kisos aku saja, asal jangan dia kisos Rasulullah. Tetap diambil itu cambuk, dikasih kepada Ukasyah. Kata Rasulullah, ayo wahai Ukasyah, kisos aku. Kata Ukasyah, ya Rasulullah, dulu aku dalam keadaan tidak pakai baju, jadi kalau kamu aku cambuk pakai baju nggak adil ya Rasulullah. Buka bajumu ya Rasulullah. Sahabat makin marah. Rasulullah buka bajunya. Ketika dibuka bajunya Nabi, langsung Ukasyah peluk dan langsung dicium perutnya Nabi Muhammad. Ini hanya alasanku saja Rasulullah,
agar aku bisa memeluk perutmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau kalian pengen lihat penghuni sorga, lihatlah Sayyidina Ukasyah, Malik ibn Sinan, Abdullah bin Zubair meminum darah Nabi. Ukasyah bertempel dengan kulitnya Nabi, haram jasadnya masuk api neraka. Masa bapak ibunya Nabi yang dimana Nabi adalah darah dagingnya, masa bapak ibunya Nabi masuk dalam neraka? Saudara-saudara, ini nggak masuk akal ini. Kalau bapak ibunya Nabi masuk neraka, berarti api neraka tidak bisa memakan beliau berdua. Kalau api neraka tidak bisa memakan beliau berdua, apa gunanya neraka? Sedangkan Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak berguna dan sesuatu yang sia-sia.